kalau kita ditanya ibadah adalah, nggak tahu Pak. Iya kan? Ibadah apa? Ya ibadah sholat. Bukan. Emang sholat doang ibadah? Baca Quran, emang itu doang? Ada nggak yang lain? Ibadah itu seorang ulama menyebutkan adalah segala sesuatu yang bisa memberikan manfaat gaib. Ya, malam ya. Manfaat gaib kayak apa? Manfaatnya gaib. Gaib, nggak kelihatan. Hanya ada di rasa. Kenapa Pak Jali datang ke sini? Ada rasa. Kenapa nggak mau datang ke sini? Ada rasa. Tapi bukan ibadah. Yang nggak mau datang ke sini bukan ibadah. Tapi ibadah adalah manfaat. Ya kalau manfaat nambah ilmu, kerasa itu. Tapi kok mau? Ya tahu tuh perasaan pengen aja ngaji. Kalau ngaji pulang tenang. Ya, itu berarti ibadah. Tapi ada nggak orang datang ke dangdutan gitu ya? Ada manfaat gaibnya nggak? Adanya nafsu, syahwat. Ya. Tapi kalau ngaji, kok nggak kerasa manfaat? Apa sih manfaatnya? Karena kita ngukur ngaji itu dengan manfaat hissi, dengan manfaat bendawi, dengan manfaat. Kalau udah ngaji itu rasa, sholat rasanya. Bisa nggak ngerasakan manfaat sholat? Saya habis sholat biasa-biasa saja nih Pak Ustaz. Ya kalau udah tenang saya kalau udah sholat. Seperti tadi saya tanya, Uman masih sering ninggalin sholat ya? Aduh, perasaan kalau belum sholat itu ngerasa punya utang gitu. Nah itu berarti imannya bagus. Ini ada orang nggak sholat kok ngerasa biasa-biasa saja. Makanya kemarin saya sampaikan tahapan orang berzikir yang dalam ilmu tasawuf disebut dengan wali mulamatiyah. Wali-wali banyak, ada banyak wali. Salah satunya wali mulamatiyah. Wali mulamatiyah itu tahapan zikir kayak kita nggak nyampe, belum sampai. Contoh, yang pertama zikir harus dengan ucapan yang fasih. Pak Jali kalau zikir baca ba'da sholat 33 kali apa yang dibaca? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jelas. Tajwidnya harus ini, fasihnya harus. Jadi orang tahu lagi apa dia. Oh baca subhanallah. Tapi naik ke tingkat berikutnya, kumpul dengan orang-orang. Akhirnya wiridanya bacaannya sama, tapi lama-lama nggak jelas. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Orang yang baru ini lagi ngapain sih itu? Padahal walaupun nggak jelas, tapi hatinya itu pasti ingat kepada Allah. Otaknya nyambung kepada Allah. Jadi jangan nyalahkan orang. Tapi yang tingkat lebih atas lagi adalah tidak ketahuan zikir. Geraknya nggak ketahuan, nggak kelihatan oleh mata. Terus orang lain nggak mendengarkan bahwa sedang berzikir. Itulah zikir kolbu, zikir hati. Lagi diam, zikir hati. Telinganya dengerin dangdut, tapi nggak masuk ke hati. Hatinya tetap nyebut Allah, Allah, Allah. Gitu. Nah, itu tahapan-tahapan ini harus belajar. Jangan tiba-tiba pengen tahapan mulamatiyah. Kita ini masih butuh pujian orang. Wah keren, bagus suaranya. Masih butuh itu. Jadi ibadah kita itu kalau nggak dipuji oleh orang, kita kadang masih males. Weh semangat banget nih ngajinya. Kita ngomongnya di mulut nih, gak usah kayak gitulah, biasa aja. Padahal hatinya alhamdulillah
Jadi kita sering berbeda antar lisan dan hati. Bagaimana caranya supaya sama? Belajar, berlatih. Tukang tinju aja berlatih supaya. Ada nggak tinjuan pertama itu tenaganya? Ada, cuman nggak kencang. Sama dengan orang yang begini, coba tahan, set, nggak kuat. Tahan, kuat. Hah, lama-lama kayak besi. Jadi kalau tadi karena latihan. Macul latihan. Kalau nggak latihan capek. Nebang apa bambu, kalau nggak latihan nggak tahu cara gimana nebang bambu. Apa naik ke atas nebanginnya kecil-kecil atau bawah lalu ditarik. Ya. Kalau orang kota suruh, itu namanya nggak punya ilmu. Tapi orang kampung yang tidak pernah nebang pohon, tiap hari melihat orang nebang pohon bambu, itu baru ilmu. Ilmu nebang pohon. Namanya ilmu yakin. Bisa nggak? Bisa, orang sering lihat. Ilmu yakin. Kalau ngelihat berarti ainul yakin. Mata yang melihat. Pertamanya ilmu yakin. Jadi ilmu dulu. Ngobrol-ngobrol gini. Bisa nggak nebang pohon? Bisa. Kok bisa? Saya sering lihat. Nah, jadi ilmu yakin. Tebang coba, bisa nggak? Nah, itu belum pernah. Berarti nggak jadi hakul yakin. Kalau sudah bisa nebang, ayo nebang, ayo. Udah selesai, udah pikul, udah dipotong-potong pikul, berarti sudah dapat hakul yakin. Jadi tahapannya dari bawah, ilmu yakin, ainul yakin, hakul. Nah, itu dalam ibadah. Maka ada orang yang ternyata kalau nggak dapat pertolongan Allah, ibadahnya rajin tapi nggak nyampe pada makom-makom yang Allah janjikan. Dia udah lama sholat tapi nggak nyampe pada hati yang tenang, perilakunya tidak berubah baik. Kenapa? Karena dia seperti burung beo. Apa burung beo? Assalamualaikum. Tanya, tahu gak artinya lo? Assalamualaikum, assalamualaikum. Subhanallah. Burung beo, tanyain. Tahu nggak artinya? Jangan-jangan sama dengan kita. Allahu Akbar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, ternyata kita nggak tahu artinya tuh. Ya kan? Burung beo ngomong Assalamualaikum, di otaknya apa? Gak ada. Di hatinya gak ada. Karena hanya dia dilatih. Latih apa? Untuk mengucapkan, bukan untuk merasakan. Makanya orang-orang tahapan awam itu biasanya senang dengan usolli fardol maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblat. Kalau nggak gitu nggak sah katanya. Bang Umang kalau mau makan bakso gitu, saya niat makan bakso, apakah gitu? Langsung aja kan, mau bakso yuk, ayo. Mau nggak niat? Ya ini kan niat udah. Jadi kalau ada orang nggak pakai usolli mau sholat dari rumah, ya ke masjid udah niat sholat subuh, sampai masjid Allahu Akbar, nggak usah nawaitu usolli. Ya. Orang yang mu'alaf nggak perlu gitu, dia keburu susah banget sih mau masuk Islam, mau sholat aja suruh ngapalin niat. Masuk masjid, Anda niat apa mau masjid? Nyolong. Ya udah niat sholat itu. Cuman ini kan perbedaan ulama, pendapat ulama. Ya? Namanya ulama aja berbeda, masa kita nggak boleh berbeda? Anda ikut yang mana? Hambali atau Syafi'i? Syafi'i. Tahu nggak Syafi'i lahir di mana? Imam Syafi'i lahir di mana? Ngaku-ngaku pengikut Imam Syafi'i, nanti di akhirat ditanya,
Siapa yang pengikut Imam Syafi'i kumpul di sini? Saya kumpul. Kamu pengikut Syafi'i? Iya. Emang tahu, kenal dengan Imam Syafi'i? Tahu kalau ada Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani tiap Jumat ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani. Enggak tahu di mana itu lahirnya, gimana akhlaknya, gimana manakibnya. Manakib itu sejarah hidup Syekh Abdul Qadir Jailani. Giliran ada yang baca, yang lain Allahumma sholli ala Muhammad. Harusnya dengerin itu yang baca, bukan ditabrak. Kalau di Quran kan jelas, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Kalau Quran dibaca, perhatikan. Cuman kan kita nggak punya ilmunya. Apa yang diperhatikan nggak paham. Jadi kita ini sholat dari dulu nggak ningkat. Dari dulu berapa tahun kita sholat? Berapa puluh tahun? Usia kita berapa udah? 50 tahun. Sholatnya kok gitu-gitu, nggak ada pengaruhnya, nggak tahu artinya. Seperti beo. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kabiro, apa artinya? Ini apa? Alhamdulillahi katsira dan alhamdulillah Allah katsira wa subhanallah. Banyak yang nggak tahu itu. Kita mengucap tapi nggak sadar. Gimana? Orang yang lagi tidur, enak makan nasi. Kita itu ngelindur sholat kayak orang tidur itu. Berucap tapi nggak tahu artinya. Yuk coba, gimana kalau kita sampai mati nggak tahu arti sholat? Udah ngaji lama nih, saya baru sampaikan kenapa kita nggak mau meningkatkan diri. Dianggap ngaji ya sudah, Iqra selesai, udah nggak selesai. Iqra udah oke, sekarang udah Quran bisa, ternyata selesai? Enggak, orang setan aja goda terus, akhirnya tambah males. Sudah bisa Quran, apakah kemudian baca Quran? Enggak. Ngaji seminggu sekali? Enggak. Di sini, saya sibuk ngaji di sana ditanya, kemarin situ ngaji nggak? Enggak. Di sana enggak, di sini enggak. Jadi kita ini bukan setan goda kita, bukan. Tapi kita ini sudah mempersilahkan diri kita untuk menjadi pengikut setan. Orang setan ditanya, setan, kamu ganggu jamaah ya? Enggak Pak Ustaz. Oh enggak? Ya mereka aja Pak Ustaz, mereka yang ikut-ikut. Saya udah berhenti, nggak gangguin. Kata setan. Mereka aja yang sudah jadi pengikut saya. Ya kan sebenarnya mereka tahu kalau ngikut Pak Ustadz dengan ikhlas surga. Tapi kenapa mereka ikut saya? Jangan nanya saya lagi Pak Ustadz. Setan ngomong gitu ke Pak Ustadz. Ini PR-PR kita yang harus terus kita perbaiki. Jadi nggak selesai, nggak cukup kalau hanya ngaji Iqra, nggak cukup hanya ngaji Quran. Nasihat-nasihat orang lain. Banyak kitab-kitab yang harus kita pelajari. Sebanyak kitab nih, 1, 2, 3, 4. Ada 4 kitab. Paling yang bisa kita baca ini. Setelah bisa, mau nggak baca? Kalau membaca, apa manfaatnya? Maka dulu kitab-kitab terdahulu melarang orang-orang yang haid masuk ke dalam masjid. Itu hari gini jangan dipertahankan lagi. Kenapa? Akhirnya orang-orang nggak beribadah. Coba pakai ini, fatwa kontemporer. Ini baru jilid 1. Siapa yang ngarang? Dr. Yusuf Kordowi. Orang nggak perlu lah titel-titel dunia kayak gitu. Ya Anda nggak bertitel jangan ngomong. Perlu sarjana pendidikan, sarjana sosial, sarjana hukum perlu. Kalau nggak mau ya ilmunya. Anda ilmunya nggak punya, mau ditambah doktor ngomong nggak penting, ijazah nggak ada, sertifikat nggak punya, ilmu nggak ada.
Jadi ayo bareng anak-anak kita ini harus jadi anak-anak yang lebih hebat dari kita dalam berbagai macam urusan. Nah, itu doa orang tua pasti. Orang tua tadi Pak Ye menyampaikan kalau kita lulus SD, anak kita harus lebih dari kita. Kalau kita lulus SMP, anak kita lulus SMA. Jangan kita SMP, anak kita SD. Ya, orang tua itu pasti lebih senang kalau anak punya mobil satu, ya orang tua mau punya mobil satu, anaknya punya 5, seneng. Kalau tetangga belum tentu. Nah, itu ya PR lah buat kita untuk terus beribadah, mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir apa tadi tingkat terakhir, kolbu. Ya harus mau ngucapin astagfirullahaladzim, 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 harus mau latihan. Kalau yang begitu nggak mau, saya mah zikir kolbi, lupa. Karena kenapa? Afdhulu dzikri fa'lam annahu. Kenapa harus ada begitu? Mengingatkan kepada yang lain yang lagi ghaflah, lalai hatinya ya. Makanya ada kitab Tambihul Ghafilin.